Halo guys, selamat datang kembali di Via Parva TV bersama dengan saya Michael Jason Saputra, dan kita ada segmen baru yaitu The Catholic Film Review, di mana kita akan membahas film-film bertema Katolik, baik yang secara langsung maupun yang tidak, yang sudah terkenal maupun yang sebenarnya belum terlalu banyak yang tahu di Indonesia, tapi harus banget kamu nonton. As always, sebelum mulai jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video kita, serta subscribe ke Via Parva TV supaya jangan ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Oke, mari kita mulai. Alright. Film pertama kita yang akan kita bahas dalam episode ini adalah Restless Heart, The Confessions of Saint Augustine. Itu film produksi bersama antara Italia dan Jerman yang dirilis pada tahun 2010 sebagai sebuah mini series dalam 2 episode. Disutradarain sama sutradara Kanada itu Christian Duguay, yang portofolionya memang dia banyak juga memuat film-film televisi lainnya, seperti contohnya Joan of Arc tahun 1999. Nah, kalau dari ceritanya sendiri memang udah tercermin ya dari dari judulnya gitu, bahwa ini adalah tentang biografinya Santo Agustinus dari Hippo, salah satu orang kudus terkenal di dalam gereja Katolik dan juga salah satu pujangga gereja yang berperan dalam mengkodifikasikan banyak ajaran gereja, terutama soal kehendak bebas, dosa asal, hakikat manusia, hakikat Tritunggal Maha Kudus, dan lain-lainnya. Nah, film ini sendiri tuh diadaptasi kalau nggak salah secara langsung dari autobiografinya, yaitu Confessions atau Pengakuan. Tapi di sini treatmentnya agak berbeda. Jadi film ini dimulai dengan scene pengepungan bangsa Vandal di kota Hippo, di mana Santo Agustinus waktu itu menjadi uskupnya. Nah, jadi ceritanya ini tuh sebenarnya bentuknya kayak semacam cerita dalam cerita, yang mana framing besar ya, ceritanya itu adalah cerita tentang pengepungan bangsa Vandal tersebut. Terus Santo Agustinus dari Hippo itu kan dia pengen diungsikan dari kota itu. Sesudah dia minta sama si gubernurnya untuk negosiasi sama bangsa Vandal, tapi gubernurnya tuh nyombong. Dia bilang bahwa tentara Roma bisa mengalahkan bangsa Vandal. Tapi kenyataannya justru malah bangsa Vandal bisa mengalahkan mereka dan merebut kota Hippo. Santo Agustinus tadinya dia mau diungsikan dari situ, tapi dia nggak mau, karena dia mau tetap bersama dengan umatnya yang nggak bisa mengungsi. Dan sembari dia lagi menunggu ajalnya tersebut, dia kemudian membacakan mengenai kisah hidupnya itu. Nah, jadi kisah hidupnya ini sendiri itu tuh dipertuturkannya memang secara umum alurnya maju, tetapi memang dia nggak semuanya, nggak runut semuanya gitu, karena dia tuh lebih ke skip di adegan-adegan dan momen-momen ketika yang kunci di dalam kehidupannya Santo Agustinus, dari mulai dia masa kecilnya, kemudian dia belajar sebagai seorang retorika di Kartago, kemudian jadi pengacara, lalu kemudian direkrut jadi pembicara istana di Milan, kemudian dia ketemu dengan iman Kristiani, kemudian dia dibimbing sama ibunya Santa Monica dan juga gurunya Santo Ambrosius, hingga akhirnya dia bertobat, kemudian dia balik ke Afrika Utara jadi uskup di Hippo, sampai kemudian balik lagi ke pengepungan bangsa Vandal itu. Nah, kalau bisa dibilang, sebenarnya kalau misalnya kita boleh merangkum ya, cerita filmnya ini dalam satu kata, mungkin kata tersebut adalah kebenaran. Karena sebenarnya perjalanan hidup Santo Agustinus yang diceritakan di sini itu adalah mengenai pencarian akan kebenaran. Jadi ketika pertama, salah satu momen yang berkesan dalam film itu adalah pas dia waktu lagi muda, dia tuh nyolong buah pir bersama dengan teman-temannya. Bukan gara-gara dia lapar, bukan karena dia nggak bisa beli buah pir, tetapi karena dia pengen ngerasain adrenalin dari nyuri buah pir tuh kayak gimana. Dikejar-kejar sama si tukang kebunnya, kemudian diomelin sama nyokapnya. Nah, itu tuh dia pengen berasa adrenalinnya gitu. Tapi kemudian ini akan lebih kelihatan lagi pas kita melihat dia belajar di Kartago, di mana gurunya itu Macrobius itu ngajarin bahwa kebenaran itu adalah apa saja yang keluar dari mulut si pembicara. Ketika dia menghadapi satu kasus di mana dia harus membela orang yang ternyata bersalah, dia mulai malah mempertanyakan mengenai kebenaran itu apa gitu. Kalau misalnya kebenaran itu sesimpel adalah apa yang keluar dari mulut pembicara yang bisa ngeyakinin orang bahwa itu benar meskipun itu belum tentu benar. Jadi sebenarnya kebenaran absolut itu nggak ada dong. Jadi apakah setiap orang bisa menciptakan kebenaran sendiri gitu? Terus arti kata kebenaran itu apa gitu? Jawabannya itu akan menjadi salah satu poin vokal dalam film ini, yaitu ketika pas dia menjadi pembicara istana di Milan dan dia berhadapan dengan Santo Ambrosius, di mana Santo Ambrosius bilang bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran, tapi manusia harus membiarkan kebenaran itu untuk menemukan dirinya sendiri. Terus topik utama lainnya ada di sini itu adalah mengenai dikotomi antara kerendahan hati dan kesombongan. Nah, kalau di sini tuh dia sangat relate dengan konteks zaman ketika film ini lagi disetting. Jadi zamannya ini kan adalah zaman Kekaisaran Romawi akhir, dimana ini paling tampak tuh pas scene ketika lagi pengepungan bangsa Vandal tersebut. Santo Agustinus dia ingin supaya kota Hippo itu dia warganya dan juga pejabatnya rendah hati,
mengakui bahwa oke, kita nih nggak bisa mengalahkan bangsa Vandal, so apa yang harus kita lakukan, kita harus negosiasi sama mereka gitu. Tapi Roma dengan sombongnya, gubernur Roma dan juga panglima Roma dengan sombongnya, mereka mengatakan bisa kita gitu, kita nggak perlu persiapan apa-apa, kita bisa mengalahkan bangsa Vandal, dari dulu kita juga udah bisa. Ternyata mereka nggak bisa gitu. Dan justru si jenderalnya itu yang tadinya dia menganggap bahwa Agustinus itu beban karena mental yang dianggap divitis itu sama dia, tapi justru ketika dia ditahan sama bangsa Vandal, malah yang bebasin adalah Agustinus. Karena Agustinus negosiasi langsung dengan raja bangsa Vandal, yaitu Raja Genseric. Terus Raja Genseric ini menariknya juga, dia ketika bangsa Vandal berhasil menyerbu kota Hippo dan membakar kota tersebut, dia secara personal mencegah prajurit-prajuritnya untuk membakar koleksi perpustakaan dan tulisan dari Santo Agustinus tersebut. Satu hal yang gue suka dari film ini adalah penulisannya sangat bagus dan juga aktingnya juga lumayan. Jadi aktor-aktor yang berperan di sini itu adalah aktor-aktor yang sebenarnya mereka tuh udah terkenal di Italia, tapi memang gak terlalu banyak terkenal di Indonesia. Kayak contohnya tuh aktor utamanya dalam role sebagai Santo Agustinus dewasa, Alessandro Preziosi, dengan kegantengan dan kekarismaannya itu bisa bikin kita yakin bahwa ini adalah karakter otentik Agustinus sebagai seorang playboy yang bertobat. Terus habis itu mamanya Santa Monica diperankan oleh Monica Gueritore, dan juga Uskup Santo Ambrosius, gurunya yang menemukan kebenaran, yang mengajarkan dia untuk menemukan kebenaran, itu tuh diperankan sama Andrea Giordano. Dan salah satu scene yang bagus juga di sini itu adalah dua scene yang bagus. Itu adalah ketika Agustinus dia mulai mempertanyakan mengenai kebenaran itu dan mengenai ciri khas Tuhan, hakikatnya Tuhan. Karena early on dia tuh punya kayak semacam berantem sama nyokapnya, sama ibunya, Santa Monica, tentang Santa Monica kan bilang bahwa Tuhan tuh menciptakan kita, manusia, serupa dengannya. Sementara Agustinus bilang, ngawur lu, masa sih Tuhan, masa ada Tuhan yang kayak gua, berkaki dua, bertangan dua, emang ada Tuhan yang kayak gitu? Tapi ketika lagi nyolong-nyolong dengar khotbahnya Santo Ambrosius, dia kemudian mendengar bahwa Santo Ambrosius bilang, Tuhan tuh menciptakan kita serupa dengan gambarnya, bukan artinya kita tuh secara fisik mirip sama Tuhan, atau Tuhan secara fisik mirip sama kita, tetapi lebih kepada karena kita punya kemampuan untuk mencintai, berempati, terus habis itu mengasihi orang lain, berbuat baik. Itu maksudnya adalah sifat-sifat yang diturunkan Tuhan kepada kita, yang dibilang bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengannya gitu. Dan terus Santo Ambrosius juga bilang bahwa kebenaran itu adalah seseorang, dan seseorang itu adalah Yesus Kristus. Santo Ambrosius di sini ada salah satu scene-nya juga selain yang tadi itu yang menarik, adalah ketika Santa Monica ngeluh dengan Uskup Santo Ambrosius mengenai Agustinus tuh susah banget dibilangin, susah banget di ngomongin gitu. Tapi Uskup Santo Ambrosius bilang bahwa mungkin kalau Agustinus itu adalah anak yang gampang diatur, gampang diajarin, maka mungkin Tuhan tidak akan memberikan ibu yang sekuat seperti dirimu. Wah, itu ngena banget sih di situ. Dan kemudian kalau ada beberapa yang bilang bahwa film ini mah levelnya udah mirip kayak Passion of the Christ lah ya gitu. Kalau menurut gue ya sedikit lagi mirip dengan Passion of the Christ. Mungkin salah satu kemiripannya adalah kalau misalnya kalian yang pernah nonton Passion of the Christ, kalian akan notice scene ketika Agustinus lagi debat dengan para uskup Donatis. Maka para uskup Donatis itu mereka desain kostumnya mirip banget bro sama imam-imam dan orang Farisi di film Passion of the Christ. Alasannya kenapa gue nggak tahu, tetapi mungkin salah satunya adalah untuk menggarisbawahi kemunafikannya mereka itu. Dan di sini tuh sebenarnya bukan cuma dari Confessions doang. Ada juga kalau misalnya mungkin kalian yang pernah baca-baca tentang Santo Agustinus, itu ada karya lainnya, yaitu City of God, yang juga menjadi kayak semacam framing dan dimasukkan sedikit elemennya ke dalam film ini. Oke lah, narasinya memang dari Confessions, tapi di sini juga ada dari City of God yang tentang kerendahan hati dan juga tentang kesombongan tersebut. Bahwa ternyata menurut filosofi film ini, yang menghancurkan bangsa Roma itu bukan bangsa Vandal atau bangsa barbar, tetapi yang menghancurkan itu adalah kesombongan mereka sendiri. Meskipun kekaisaran berlalu, tetapi gereja sebagai jemaat Kristus itu tidak akan berlalu menurut Santo Agustinus, sesuai dengan City of God-nya itu. Dan ini tuh sangat masuk akal, ini tuh sangat make sense ketika kalian melihat bahwa penulis dari film ini, screenwriter-nya itu adalah Romo Gianmario Pagano, yang selain juga sebagai seorang romo, seorang pastor, dia juga sudah diakui sebagai salah satu screenwriter terbaik di Italia dan sudah menang banyak penghargaan. Overall, film Agustinus ini adalah film yang sangat-sangat patut untuk ditonton, especially kalau kalian yang pengen tahu tentang Santo Agustinus. Memang gak 100% secara akurat historis menciptakan kembali event-event dalam hidupnya Santo Agustinus, karena ada juga beberapa nama-nama dan event-event yang juga difiksionalkan.
Seperti contohnya kayak kalau nama anaknya itu Adeodatus, itu memang bener dulu Agustinus punya anak nama Adeodatus. Tapi ada beberapa karakter lainnya seperti contohnya kayak Khalida, yaitu budak yang kemudian jadi pacar selirnya, yang kemudian hamil Adeodatus dari Agustinus. Itu tuh sebenarnya memang nggak disebutin namanya dalam historiografi, tapi di sini dikasih nama Khalida, cuman untuk mewakili lah gitu. Terus juga ada temannya Agustinus yaitu Valerius, yang jadi kayak semacam pemilik kosnya dia pas dia belajar di Kartago. Itu juga fiksional juga, tetapi di sini dia melambangkan, ada yang bilang bahwa Valerius di sini melambangkan masyarakat Roma yang lama, yang arogan, yang mereka tuh sangat percaya pada kekuatan mereka. Turns out to be their downfall, yaitu adalah elemen yang diambil dari City of God gitu. Pemilihan kostumnya, terus habis itu latarnya. BTW filmnya ini dia tuh di syuting langsung di Tunisia dan juga di Italia. Jadi adalah poin plus untuk otentisitas. Kostumnya gue juga suka. Mungkin kalau kalian yang suka gaya-gaya Hollywood yang agak flashy gitu, mungkin kalian it's not your cup of tea gitu. Tapi menurut gue keunggulan dari film ini, dan musiknya juga bagus juga gitu ya. Keunggulan dari film ini adalah dia berusaha untuk menggambarkan inti pesan dari perjalanan hidup Santo Agustinus without being megah, without being flashy, tetapi tetap faithful to their sources gitu. Dan kalau harus memberikan skor, I'll give 4 out of 5, 4 dari 5. Kalau kalian pengen nonton, silakan check it out. Banyak yang upload di YouTube, tetapi mungkin kayaknya nggak ada subtitle bahasa Inggrisnya, jadi ya sekalian hitung-hitung fasihin bahasa Inggris kalian lah ya gitu. Oke, kalau menurut kalian bagaimana? Nanti kalau misalnya kalian udah tonton, jangan lupa untuk komen di video kita. Dan kalau misalnya menurut kalian ada lagi film-film Katolik yang lainnya yang sangat pat untuk kita bahas di Catholic Film Review ini, jangan lupa juga untuk taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen video-video kita yang lainnya. Terus juga subscribe ke channel Via Parva TV biar kalian gak ketinggalan konten-konten The Catholic Film Review selanjutnya. Tuhan berkati, salam sinema Katolik.